Oke, selamat siang ya teman-teman, udah jam 1 nih, setengah 2. Nah, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk seri BGP multi homing teman-teman, yang mana di sini kita akan load sharing ya, atau traffic, dipisah traffic mungkin ya, soalnya ini rada mirip sama pisah traffic di MikroTik teman-teman. Nah, jadi topologinya masih pakai yang ini teman-teman. Saya nambahin kliennya 1, 2, bisa saya cek di R1. Saya nambahnya itu menggunakan bridge, saya bikin ya. Nah, ini teman-teman, ini bridge ya, klien 1, 2, 3 ini. Nah, coba cek. Nah, di sini ya teman-teman. Dan niatnya itu nanti kita bakal tes, saya mau si ini teman-teman, satu ini jalan si ini ISPA, dan 2 ini jalan ISPB teman-teman. Ini anggap aja anu ya, sama aja nih jaringannya, enggak satu Gbps satu Mbps teman-teman. Nah, caranya cukup simpel teman-teman. Kita pakai filter dan juga pakai prevent teman-teman. Nah, ini sudah ada saya bikin ya, ini saya hapus dulu teman-teman. Jadi untuk ini kliennya ini aja ya teman-teman, 1 dan 2 nih. Nah, sekarang kita bikin aja filternya teman-teman. Pertama kita pakai ISPA misalnya, ISPA, terus kita kasih prefixnya 192.168.0/24. Di sini kita bakal bikin dia, ini yang nggak di prevent teman-teman, nih masuk aja ya loss teman-teman. Terus satunya lagi kita copy, kita bikin 2. Nah, ini kita kasih prevent teman-teman. Nah, mana prevent ya? Oh, ini teman-teman. Nah, ini kisah 3 aja teman-teman, seperti biasa. Ini pastikan masih sama ya teman-teman, dalam satu chain yang sama nih, jangan sampai berbeda ya. Nah, sekarang kita udah punya yang ini teman-teman. Jadi nanti si ini ISPA ini bakal kita pasang di peer ini teman-teman, di peer R2 ya. Nanti ISPB kita pasang di peer ISPB teman-teman, di AS300 ya. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk filter ke ISPB teman-teman. Ini kita kasih nama, ini sama teman-teman. Nah, ini yang kita prevent ya, ini 3. Oke, kita acc aja, terus kita copy lagi teman-teman. Ini kita loss. Nah, ini kita kosongin aja teman-teman. Nah, cukup 2 ini aja ya teman-teman. Jadi logikanya itu nanti si ISPB ketika kita nge-peer ya teman-teman, kita nge-peer nih ke R2 ya, ini R3 teman-teman. Kita pasang di sini. Nah, ini udah pasang ya. Kita hapus dulu, kita pasang ulang. Jadi itu nanti si root ISPB yang trafficnya 2 itu bakal dibikin ini ya teman-teman, di perulangan 3 kali gitu kan. Kita pakai prevent ya, prevent itu seolah-olah dia lompat 3 kali teman-teman. Nanti kita pasang juga di ISPB teman-teman. Ini udah ada juga ya, saya pasang dulu. Nah, jangan lupa teman-teman refresh dan juga resend nih. Nah, kita bakal cek perubahan ini di R4 ya teman-teman, karena ini anggapannya internet globalnya yang menuju ke router kita teman-teman, yang di sini ya, R4 itu. Nah, ini teman-teman internet global ya, anggap aja internet global. Nah, sekarang kita bakal cek kita routingnya teman-teman, apakah sudah sesuai. Nah, di sini kita bisa lihat di sini 300 kita bisa lihat teman-teman, 300 itu yang di bawah ini ya. Jadi si 1 itu nggak bakal lewat sini ya teman-teman, tapi dia lewat di ISPA nih, traffic kita ya. Teman-teman bisa lihat di yang aktif ya. Nah, ini yang aktif itu di 200 teman-teman. Kita bikin di sini ya. Jadi dia jalur sini teman-teman untuk traffic si 1 ini, dan traffic 2 saya itu mau lewatin ke R3 teman-teman. Makanya itu kebalik ya konsepnya. Jadi traffic 1 ini kenapa di filter tadi kita bikin 2 ya. Yang ini teman-teman, kita kembali lagi ke R1, ke filter. Nah, di sini kan kenapa kita bikin 2 ya filternya itu. Pertama yang 1.0 itu kita lepas teman-teman. Terus 2.0 yang ISPA ya, chainnya ini, itu kita kasih prevent teman-teman. Nantinya ketika kita pasang di peer R2 teman-teman, si piringnya ini, si R2 ini
dia bakal nganggap si 200 ini itu terlalu panjang teman-teman. Jadi tiga kali perulangan prefernya. Jadi dia nggak pilih, dia cuma nerusin si R1-nya aja teman-teman menuju internet global ya. Begitu juga sebaliknya di R3 nih teman-teman. Di R3 kita kan bikin filternya itu kebalik ya. Jadinya si prefix 1.0 itu yang di preven 3 kali teman-teman. Jadi dia terlalu jauh ya. Jadi ibarat kata itu dimundurkan ya teman-teman. Dan si prefix 2.0 ini karena dia lost ya, nggak ada prefernya, maka dia bakal diterusin teman-teman. Jadi si internet global ini bakal pikir kalau prefix 2.0 ini jalur sini terlalu lambat ya, makanya kita pindah lewat jalur sini teman-teman. Sebaliknya juga yang prefix 1 itu di sini cepat ya, jalur sini yang lambat teman-teman, karena kita kasih preven 3 ya. Seperti di sini teman-teman, kita lihat ya, ini di R1, kita cek di R4 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang prefix 1 itu dia lewat si 200 teman-teman, alias di router 2 teman-teman. Sedangkan yang ini dia itu karena kena prevent teman-teman 3 kali ya, jadi di jalannya itu dianggap nggak efektif nih, akhirnya dia milih jalan di sini ya teman-teman, jalan 200 ya. Begitu juga sama si A2 ini teman-teman, prefix 2 ya, dia lewat jalur ISPB karena kita bikin di ISPA itu dia di preven 3 kali teman-teman. Jadi dia seolah-olah itu, wah ini terlalu jauh jalurnya, kita ambil yang paling dekat aja. Nah, kita bisa coba teman-teman menggunakan ini ya, traceroute. Kita bakal coba cek tuh 68.1.1 ya. Share address-nya kita isi 88 ya. Karena di sini 88-nya itu anggap aja internet globalnya teman-teman. Nah, ini ya saya udah bikin. Nah, kita bakal cek. Nah, dia jalur 13 ya teman-teman. 13 itu kalau kita cek di topologi. Nah, ini 13.1 ya. 13.1 itu IP-nya si ISPA ya teman-teman, alias R2 nih. Terus kalau kita cek di sini, kita pindah lagi. 2.1 harusnya dia jalur 14 nih. 14 ya, saya agak lupa nih, saya cek dulu ya. Ya, jalur 14 ya. Kita cek di topologi juga. 14.1 ya, ini jalur ISPB ya teman-teman. Nah, dia jalur 14 ya teman-teman. Karena sebelumnya itu kita sudah bikin manipulasi trafficnya ya teman-teman. Yang mana di sini di ISPA itu si prefix 2.0 itu kita bikin seolah-olah jauh ya teman-teman. Jadi dia lebih prioritasin ambil prefix 1-nya aja. Lalu di bawah sini di ISPB kita pakainya 2.0 prefix utamanya itu, tapi dibikin si 1.0 ini jadi lebih jauh teman-teman. Sebenarnya sama aja nih, mereka tetap terhubung ya, cuma kita membagi trafficnya teman-teman agar aktif ya, makanya dinamakan load sharing, yang mana kita membagi traffic kita itu dipisah di masing-masing ISP teman-teman. Mirip-mirip load balance ya sebenarnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita melakukan load sharing ya, atau berbagi traffic teman-teman. Mungkin kita kembali ke R1 lagi. Nah, caranya cukup simple teman-teman, pasang aja nih, bikin peer ya. Nah, di sini saya bikin peer-nya itu IP1 karena ini IP1 ini pengen kita lewatkan di ISPA teman-teman. Dan di sini jangan dibikin loss aja ya, jangan di prevent. Sebaliknya IP2 yang mau kita share ke ISPB itu dibikin prevent aja 3 teman-teman. Jadi dia bakal dibikin lebih jauh ya. Jadi dia si router globalnya bakal milih jalur yang lebih dekat, yang mana jalur lebih dekat itu menggunakan ISPB teman-teman. Jadi cukup simple ya, cuma mainkan preventnya aja teman-teman. Jadi yang pengen traffic yang teman-teman pengen di router jalan ISP lain, teman-teman tinggal kasih aja prevent di sana ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja bagaimana cara kita melakukan load sharing ya di MikroTik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.